Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz dengan NIM 2203320054. Dan kali ini saya akan memaparkan materi terkait smart environment. Langsung saja. Yang pertama itu memahami konsep smart environment dalam smart city. Kota cerdas atau smart city tidak hanya tentang teknologi tinggi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep smart environment adalah bagian integral dari pengembangan smart city yang berfokus pada penggunaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Dan yang kedua, slide kedua, bagaimana smart environment berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Yaitu ada 4 bagian. Yang pertama itu smart environment membantu meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat dengan menerapkan teknologi cerdas. Yang kedua, berfokus pada pengelolaan sumber daya yang lebih baik melalui penggunaan teknologi cerdas seperti monitoring dan pengendalian yang terintegrasi. Yang ketiga, dengan menerapkan konsep smart environment, polusi dapat dikurangi dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat ditekan. Dan terakhir, dalam pembangunan kota, smart environment berperan penting dalam menciptakan kota yang berkelanjutan. Baik, slide berikutnya, prinsip-prinsip dalam smart environment. Pertama, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, pembangunan tata kelola lingkungan yang pintar. Yang ketiga, indikator smart environment. Yang keempat, adanya keterkaitan dengan dimensi smart city lainnya. Slide berikutnya, pentingnya smart environment dalam perkembangan smart city. Itu ada 4 bagian. Yang pertama itu efisiensi energi. Yang kedua, manajemen air yang lebih baik. Yang ketiga, transportasi yang berkelanjutan. Yang keempat, pengolahan limbah yang efektif. Komponen utama smart environment yaitu ada energi, air, transportasi, dan pengolahan limbah. Selanjutnya, peran teknologi dalam menciptakan smart environment. Pemantauan terintegrasi, efisiensi energi, mobilitas cerdas. Teman-teman bisa baca tantangan dan hambatan dalam implementasi smart environment. Infrastruktur yang memadai, kesiapan masyarakat, koordinasi multi pihak, dan isu keamanan dan privasi. Studi kasus keberhasilan smart environment di kota-kota maju. Beberapa kota maju di dunia telah berhasil mengimplementasikan konsep smart environment dengan baik. Sebagai contoh, kota Singapura telah menerapkan teknologi canggih dalam pengolahan energi, air, dan transportasi yang efisien. Kota Copenhagen di Denmark yang juga dikenal dengan program daur ulang limbahnya yang komprehensif. Kota-kota tersebut berhasil menurunkan emisi karbon, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan memaksimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya, peran pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan smart environment. Yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, kepemimpinan pemerintah, kemitraan multisektoral, investasi infrastruktur, edukasi, dan pemberdayaan. Keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan smart environment. Edukasi publik, membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya smart environment melalui kampanye, pelatihan, dan program edukasi. Inisiatif warga, mendorong partisipasi aktif warga dalam proyek-proyek penghematan energi, daur ulang, dan upaya pelestarian lingkungan di lingkungan mereka. Umpan balik publik,
menyediakan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, saran, dan keluhan terkait implementasi smart environment di kota mereka. Dan terakhir, kemitraan pemangku kepentingan membangun kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem smart environment yang komprehensif. Manfaat environment bagi kualitas hidup masyarakat, yaitu yang pertama ada efisiensi energi, yang kedua kenyamanan dan mobilitas, yang ketiga pengelolaan sumber daya air, yang keempat penanganan limbah. Dan kesimpulan dari materi smart environment merupakan komponen vital dalam pembangunan smart city yang berkelanjutan. Integrasi teknologi canggih dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijak dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada pula pertanyaan dari teman saya. Yang pertanyaan pertama itu dari Muannas dengan NIM 2203320069. Apa tujuan pengembangan smart environment? Tujuan dari pengembangan smart environment adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat dengan mengatasi berbagai persoalan yang ada dalam lingkungan seperti kemacetan, polusi, dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Penanya kedua oleh Ishak dengan NIM 2203320070. Apa saja aplikasi yang dapat dibuat dalam rangka membangun smart environment? Ada dua aplikasi. Yang pertama itu untuk mempermudah akses informasi tentang transportasi massal seperti rute, jadwal, dan tarif. Aplikasi yang kedua itu aplikasi yang berfokus pada informasi tentang bencana dan rute evakuasi untuk daerah rawan bencana. Penanya ketiga oleh Saiful dengan NIM 2203320063. Apa saja masalah yang dapat diatasi dengan pengembangan smart environment? Pengembangan smart environment dapat membantu mengatasi beberapa masalah dalam lingkungan seperti kemacetan lalu lintas. Pertama itu polusi udara dan pencemaran lingkungan. Yang kedua penyalahgunaan sumber daya yang tidak efisien. Dan penanya keempat dari Iwan dengan NIM 2203320040. Apa saja teknologi yang digunakan dalam smart environment? Dalam smart environment dapat beberapa teknologi yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pintar. Berikut adalah beberapa contoh yang teknologi yang digunakan dalam smart environment, yaitu Internet of Things atau IoT, sistem kontrol pintar, jaringan komunikasi, teknologi pemrosesan data, dan keamanan cyber. Dan penanya terakhir oleh Nur Rizky dengan NIM 2203320050. Apakah konsep smart environment sudah terwujud? Konsep smart environment merupakan pembangunan tata kelola lingkungan pintar dengan memerhatikan faktor lingkungan hidup guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Konsep smart environment ini merupakan salah satu dari 6 sumbu utama dalam konsep smart city yang juga meliputi ekonomi pintar, smart economy, mobilitas pintar atau smart mobility, masyarakat pintar atau smart smart people, kehidupan cerdas atau smart living, dan infrastruktur pintar, smart infrastructure. Penerapan konsep smart city ini bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, dan mengantisipasi kejadian yang tak terduga. Baik, itulah tadi pertanyaan dari teman saya, dan saya akhiri materi dari smart environment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.